Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sore ini kita selalu ada sehat walafiat dan selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sore ini selalu ada rahmat dan ridhonya Allah ya. Saya berada di suatu tempat, yaitu di suatu hutan yang lumayan hutannya rimbun sekali. Ini saya akan lihat-lihat, cek log dulu, cek keliling, akan cek link dulu yang ada di tempat ini. Lumayan energinya ada luar biasa ya. Mohon maaf yang ada di makhluk-makhluk yang harus yang ada di tempat ini. Saya bukan untuk mengganggu atau bukan untuk yang mengusik kalian, tapi saya itu untuk tumpang eksplor aja, untuk tumpang eksplor aja. Ini adalah tempat, di sini ada pohon aren, di sini pohon aren. Saya berada di tengah hutan ini. Berada di tengah hutan. Ya, kata orang sini ada semacam sosok atau makhluk yang berinteraksi, tapi cuman kulebat aja, nggak wujud secara wujudnya manusia. Kadang-kadang siang, kadang-kadang ketemunya sama warga ini sore hari, biasanya sekitar jam 4 atau pagi-pagi kalau baru munculnya matahari terbit pagi hari ya. Saya ini lumayan juga, cukup auranya cukup menegangkan juga ya. Disinilah tempat-tempatnya para makhluk halus. Secara kasat mata enggak kelihatan sih, enggak kelihatan apa-apa ya, enggak kelihatan, tapi secara auranya, secara energinya cukup lumayan juga itu. Cukup lumayan juga ini, cukup memukau juga ya secara energinya. Ini saya di dekat di depan pohon itu ya, pohon aren di sini. Di depan pohon aren. Ini di sananya ada pemakaman. Di atasnya adalah pemakaman. Tempat orang-orang yang udah meninggal diambil ke sini. Ini tadi jalurnya yang tadi. Saya juga cek keliling juga ya. Silahkan kalau makhluk-makhluk halus yang ada di sini, kalau mau wujud silahkan wujud, kalau mau nampak silahkan nampak. Tapi saya bukan untuk menantang kalian, bukan untuk mengusik kalian, tapi ini untuk tumpang eksplor aja ya, untuk meyakinkan ada tidak adanya semacam sosok di sini. Walaupun masih siang, walaupun masih terang benderang, silahkan kalau mau wujud silahkan wujud ya. Saya curiganya di sini ada semacam sinar ya, cuman sekilat gitu, sinar sekilat. Yang auranya cukup lumayan tinggi juga ini.
Lumayan tempatnya cukup angker juga, lumayan ya, cukup angker di sini. Jarang orang nih masuk ke hutan ini kalau sudah sore. Kalau sudah sore ini jarang yang masuk, katanya takut. Ini lihat dulu ya, cek sekeliling yang di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus percaya adanya makhluk halus ya, karena makhluk halus itu bangsa jin. Jadi itu bangsa jin ya, enggak disebutkan di Al-Quran itu enggak halus dan tidak halusnya. Tetap Allah telah menciptakan jin, manusia, dan malaikat ya. Makhluk ya, jin sama dengan manusia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin, yaitu beribadah ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak pati-pati kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu beribadah. Jadi semuanya diperintahkan sebenarnya yang beribadah. Manusia juga diperintahkan secara hukum, yang sudah mukallaf, yang sudah ketaklif hukum itu diwajibkan ibadah. Diwajibkan ibadah. Ini ada suara adzan ya, udah menunjukkan ini sore ya. Saya lagi cek dulu ya sebelum melaksanakan sholat asar. Saya ngecek dulu lokasi ini. Lumayan ya, serem juga ini tempatnya. Jadi kita harus percaya adanya makhluk halus ya, karena Allah telah menciptakan, karena itu bangsa ruhaniyah. Kalau manusia itu bangsa jasmaniyah. Jasmaniyah itu bisa diraba, bisa dilihat. Kalau bangsa ruhaniyah nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Itu ruhaniyah. Malaikat juga itu ruhaniyah. Jadi bangsa ruhani, jadi Allah itu menciptakan, ada yang dibuat dari bangsa jasmaniyah, ada yang Allah menciptakan itu dari bangsa ruhaniyah. Jasmaniyah adalah manusia, yang ruhaniyah itu bangsa jin dan malaikat. Itu yang wajib dipercayai adanya. Nah, di sini lumayan juga lokasinya lumayan juga menyeramkan ya, cukup merinding juga ya di sini. Di sana di atas tuh, di atas itu ada pemakaman ya. Ini saya di bawah nih. Itu di atas. Ini saya di bawah tuh. Nah, di bawah. Terus itu luas sekali, ini kebunnya luas sekali. Kalau eksplor malam jos pokoknya. Coba saya akan melihat yang ada di depan saya. Itu ada pohon bambu ya, ada pohon bambu dan pohon aren di sana. Nah, karena ada adzan ya, bangsa makhluk halus itu, terutama bangsa setan, kalau mendengarkan suara adzan dia terbirit-birit ya, terbirit-birit sampai kentut-kentut. Itu bangsa setan tuh ya. Kalau bangsa setan itu kalau mendengarkan suara adzan pasti dia itu langsung lari terbirit-birit.
sampai mengeluarkan kentut. Saya dicukupkan sekian saja untuk pengeksploran lokasi ya. Pengeksploran lokasi ini di sini adalah mitosnya pergerakan makhluk halus. Di sini ada suatu pergerakan ya. Ada tadi kan cuman ada sinar sedikit ya. Cuman ada pergerakan saja, kolebat-kolebatnya. Cuman pergerakan makhluk halus karena masih tidak tampaknya karena itu masih siang ya. Enggak begitu jelas, enggak begitu jelas. Jadi kalau malam itu insya Allah gitu ya, kalau Allah mengizinkan makhluk halus harus nampak ya nampak gitu ya. Kalau misalnya walaupun kita undang, kalau kita tuh pakai ritual apapun tanpa ada izin Allah enggak akan nampak. Ya, kita harus ingatlah yang bisa menampakkan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala ya. Biidnillah, semuanya juga biidnillah. Jangan-jangan kita manusia biasalah, enggak tidak punya pangkat apapun, itu pangkat Rasul juga yang diberikan mujizat oleh Allah seperti mujizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa membuat burung dari tanah, itu karena biidnillah. Dia membacakan doa, setelah doa itu biidnillah, karena ada izin Allah. Orang-orang yang udah mati bisa hidup ya, apalagi kalau saya itu bukan nabi, bukan ulama ya, mohon maaf ya. Ini kalau ada pertanyaan atau ada suatu keraguan, ini karena itu makhluk halus nggak bisa terlihat secara jasmaniah ya, itu karena makhluk halus itu bangsa ruhaniah. Kalau Allah sudah mengizinkan ada penampakan, itu suatu bonus anu luar biasa, itu karena ada izin Allah ya. Itu harus percaya kepada Sang Penciptanya. Ini saya adalah makhluk, Allah adalah sebagai kholik ya. Makhluk adalah yang diciptakan, kholik adalah yang menciptakan. Demikian saja pengeksploran kami di sore ini. Mohon maaf dalam tutur kata saya, mohon maaf ya pembicaraan saya kalau ada hal-hal yang tidak enak, tidak berkenan dengan hati-hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena saya juga seorang makhluk manusia, al insan mahlul khata wa nisyan. Saya sebagai makhluk manusia yang mahlul khata, tempat kesalahan dan kealpaan. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.